Eksklusif Siap TV, 25 tahun Jatim Park, dari lahan kosong di Batu, kini mendunia dengan wahana masa depan. Kota Batu, siaptv.com, pemandangan di belakang gerbang Jatim Park 1 kini berbeda. Di balik hiruk-pikuk pengunjung yang bergembira, terlihat kerangka baja raksasa menjulang, menanti wujud jadinya. Disinilah, di Kota Batu yang sejuk, Jawa Timur Park, JTP Group sedang menulis babak baru sejarahnya di usia yang ke-25. Tahun 2026 menjadi tahun istimewa. Bukan hanya karena usia yang matang, tetapi karena semangat, berkarya untuk bangsa, yang diusung benar-benar diwujudkan dalam bentuk beton, baja, dan teknologi. Siap TV berkesempatan menyaksikan langsung progres pembangunan sejumlah wahana terbaru yang disiapkan kelompok usaha pariwisata terbesar di Jawa Timur ini. Dari nol hingga go internasional, suasana hangat terasa di acara Gathering Jatim Park Group bersama Media Malang Raya, Senin sore tanggal 9 Maret tahun 2026. Dewan Gaya. Santai dong, mulai arek kabupaten norak banget dulu nang kulon nyawa Mas santai ya. Santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih luar biasa. Ada yang tahu saya ternyata, terima kasih yang sudah tahu saya, yang belum kenal saya ada. Nah, makanya ini kan teman-teman media sama-sama di media. Kuncinya nih gini, dari Bu Titi, mbak lucu Dewan Kawon ngejak maneh. Jadi tolong ya, apapun mari ki jokes atau guyonan sing keluar teko mulutku coba dua ya. Tolong ben jamane ben oleh kerjaan mana iki ya, Bu? Aku karepku berakhir di dapur MBG mau mending aku oleh kerjaan kene mana ya? Budi jatuh. Terus apa maneh Sam? Materine Jatim Park yo. Masalahnya baru pertama kali saya masuk Jatim Park 3. Terus aku kudu masuk ke Jatim Park. Oh, bahas Bu Titi ae. Bu Titi ini sapa mana apa ngerti. Awalnya, terus saya di sini tanya-tanya, ternyata panjenengan udah namanya Bu Titi. Bu Titi luar biasa cantik sekali, Bu. Luar biasa rambutnya abang kayak bantengan tapi. Ya saya tahu di Batu ini ada festival 1000 banteng, tapi masa sampai melo. Tapi Bu Titi ini cantik banget, Masya Allah. Saya tuh kalau melihat Bu Titi jadi teringat sama ibu saya, Bu. Boleh saya salim ke panjenengan Ibu? Boleh saya. Tapi biasanya kalau sama ibu saya bisa dapat satu, Bu. Lalu tidak ada yang terima kasih. Bu Titi ini di Jatim Park jabatannya cukup seram, Bu. Manajer marketing, benar Bu Titi ya? Benar. Dan dengan adanya beliau ini juga membuktikan bahwasanya tidak selalu nama adalah doa. Mungkin nama beliau adalah Titik tapi rezekinya akeh. Menjilatnya cukup ya? Cukup. Saya observasi karena ya udah disuruh materi Jatim Park. Jadi saya ngitung berapa sih penghasilan Jatim Park dalam waktu 1 tahun itu omsetnya berapa. Mungkin nanti kalau semisal ini ada salah bisa dibenarkan ya Bu Titi ya. Saya ini referensinya cuma dari Google, teman-teman. Jadi Jatim Park sekarang ada 25, betul? 25 cabangnya. Yang di Batu aja. Berapa? Oh, masih 16. Nah, itu mau sampai berapa itu? 25 tahun ada 16 masih di Batu. Di sini kan ada ngomong ingin memajukan Kota Batu sampai ke kancah nasional, internasional bahkan. Waduhnya ini tugas pemerintah sama Ibu. Keren. Jadi 16 tahun sudah 25 tahun sudah bisa sampai 16 cabang. Itu hanya di Kota Batu. Tidak menutup kemungkinan berarti Jatim Park 20 tahun lagi atau 40 tahun bisa sampai nang Malang Selatan. Bisa sampai nang Gondang Legi so. Mungkin 40 tahun lagi ketika Jatim Park umur 60, Jatim Park wis ono di Gondang Legi.
Tapi aku bisa menjamin kalau Jatim Park di Gondang Legi konsepnya bukan entertainment, bukan edukasi, pondokan. Karena sing rame di Gondang Legi adalah pondokan. Jadi kau bangun Al Jatim Park 1, Al Jatim Park 2, Al Jatim Park 3. Saingannya Al Rifai. Saingan itu, bangun Jatim Park itu pondokan pasti rame kok, yakin aku. Penghasilan per tahun dengan 16 ini saya dari Google ada total 280 miliar per tahun. Ini referensi dari Google ya. 280 miliar per tahun. Kayak aku ketikin jalur bayaran ini gitu. Oke, kita bedah teman-teman semuanya. 280 miliar per tahun untuk memajukan Kota Batu itu menurut saya sangat cukup. Kota Batu jauh lebih maju daripada Kabupaten Malang, terutama Malang Selatan. Dia yang hidup di Kota Batu lebih mahal daripada Malang Selatan. Di Malang Selatan, di daerah Kromengan, Bapak Ibu teman-teman semua, masih ada pecel harganya Rp3.000. Namanya pecel maktum, harganya Rp3.000. Bayangin omset Jatim Park. Dikai tuku pecel maktum seharga Rp3.000. Saya hitung, dengan 280 miliar, dibelikan pecel maktum seharga Rp3.000, Jatim Park bisa mendapatkan 93 juta pecel. 93 juta pecel. Total penduduk Batu itu hanya 223.000. Jadi kalau semisal omset 1 tahun Jatim Park ini dibelikan pecel 93 juta dengan masyarakat Kota Batu yang hanya 223.000 aja, dikira masyarakat Batu kabeh membantu iso mangan pecel dengan total 400.000 hari. Atau setara 1095 tahun. Iso nyanyi MBG. Iso nyanyi MBG. Jadi, official itu Jatim Park bisa membuat Kota Batu jadi awalnya kota apa, jadi kota pecel. Nyanyi Madiun. Nyanyi Madiun. Saya senang bisa ditanggung sini karena yang mau mengusahakan saya adalah mas-mas yang ini yang memfoto saya. Yang memilih saya adalah Bu Titi sendiri. Mas Dewangga, Sam, ini wongnya tak sepik guys, stand up rumah di close the door. Dan alhamdulillah Bu Titi sendiri yang memilih saya dengan alasan memilih nama Dewangga karena dia adalah anak muda yang berpotensi. Gokil, terima kasih loh Bu, saya dianggap berpotensi. Dan di sini ada media juga, beberapa dari media, ada yang dari Kompas, katanya. Ada? Boleh angkat tangan yang dari Kompas? Nah ini. Tidak salah memilih saya untuk menjadi ini anak muda yang berpotensi karena bisa dilihat nanti itu tanggal 28 sama tanggal 4 saya ada di Kompas TV di Suci 12, bisa dilihat nanti Bu ya. Satu-satunya perwakilan Malang yang di situ saya. Terima kasih. Maka dari itu, Ibu kan yang nonton saya di Close the Door ya. Jadi saya kasih materinya biar supaya lihat secara langsung. Saya dari Gondang Legi, tepatnya Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah penghasil TKI TKW terbesar kedua di Jawa Timur. Paling besar. Gondang Legi nomor 2. Banyak. Jadi di Gondang Legi itu habitnya udah kayak terdoktrin, ya udah banyak yang rata pendidikannya tuh SD SMP les bahasa Mandarin. Secepat itu. Bahkan kalau semisal ada anak kecil terlalu nurut sama orang tuanya di Gondang Legi, pasti diomongin sama tetangga. Misalnya ada anak kecil terlalu nurut, pasti diomongin, ih Masya Allah ibu anaknya pinter banget, masih kecil udah nurut. Om kok ingin ben? Masa kecil saya digituin Pak. Masa kecil saya digituin. Bapak ibu saya juga TKI juga. Bapak saya TKI Korea 7 tahun. Bapak saya TKI Korea 7 tahun. Bapak saya sempat viral di kampung gara-gara bapak saya pernah kerja yang bikin heboh orang Gondang Legi. Nih, biasanya kan orang TKI di luar tuh nyari kerja sampingan. Bapak saya juga. Bapak saya di Korea 7 tahun. Pernah kerja yang masuk akal sampai nggak masuk akal. Bapak saya pernah jadi kuli panggul, jualan makanan Indonesia, bantuin temennya. Itu yang masuk akal. Bapak saya sampai saking sergapnya kerja, pernah dapat kerja sampingan jadi stuntman drakor. Drama Korea, Gondang Legi main drakor. Bapakku. Mujianto itu bapakku. Main drakor. Dan
saya kan mungkin di sini beberapa yang udah tahu drakornya apa. Squid Game ngerti kan ya? Squid Game tahu ya? Yang kalian tahu deh. Nah, Squid Game kan ada 456 peserta. Sampai tahu nggak yang Squid nomor 224 itu siapa? Nah, kalau nggak percaya, aku pakai sama bapakku karena di kredit itu tertulis kan semua namanya. Squid nomor 222 Kim Song Yu, Squid nomor 223 Jim So Hee, Squid 224 Mujianto. Aduh, jenenge bapakku. Oh, benar lagi. Bapakku main semangat sangat. Dan sekarang bapak saya sudah pulang Gojek. saya kasih tahu jejak karir TK itu memang begitu. Waktu di luar negeri uangnya banyak, waktu di pulang ke Indonesia nggak tahu cara ngolah uang, akhirnya jadi Gojek banyak. Cuman masalahnya bapak saya itu jadi Gojek di Gondang lagi yang mana sepi juga. Gak seramai di Batu atau di Malakota yang order 1 menit langsung dapat. Di Gondang lagi kadang harus order 30 menit, cancel otomatis, order lagi baru dapat. Gondang lagi masih tertinggal. Saya pernah order ojek online mau ke Pakis, dapat bapak saya sendiri. Aku order oleh, kayak kenal lagi. Bapak tuh teko, kok gak jalur ternuai sih deh. Tapi karena order, bapak saya, alhamdulillah, beliau profesional. Jadi sepanjang jalan selama saya diantar, bapakku ini saya tetap bertanya-tanya, komunikasi. Aku nggak bosan di jalan. Kuliah apa kerja le? Kuliah pak. Oh kuliah. Omanya aslinya di le. Gondal lagi pak. Lo bodoh ya gondal lagi nih yo. Sampai tawas tuh kayak anakku. Sampai tawas tuh kayak bapakku. Oh iya anakku, oh iya bapakku, sampai Pakis. Itu masih saya. Bapak ibu saya pernah berantem. Hebat, bener-bener berantem sampai pingin cerai. Bener-bener berantem sampai pingin cerai. Ibu saya tuh bilang begini, oleh no aku nang omai wong tuaku. Oleh gak gelem, gak usah diterno, aku tak order Gojek. Tukaran meneng-menengan, aku bingung sebagaimana. Ibuku nang kamar, bapakku di ruang tamu. Teting muni oleh Listia Ningsih. Ibuku dewe. Jadi, bapakku tetap profesional dalam keadaan berantem. Tetap diteromole, tapi setelah sampai tujuan ibuku ngekain bintang siji. Pelayanan gak ramah jadi. Aku nih bapakku ke suspend nih, gak iso kerja. Di Gondang lagi salah satu yang tertinggal kalau Gojek. Yang kedua adalah masalah hiburan. Hiburan itu tercipta dari moral dan pola pikir. Saya mahasiswa psikologi dan itu judul skripsi saya. Yang saya teliti adalah bandengan atau berot. Saya jadikan judul skripsi. Saya kan nggak percaya kesurupan. Nah, saya tanya kepada beberapa pelaku berot, tahu kan ya? Ya pada membantengan si kesurupan ini lah. Macan magir salah satunya. Cinta kecil itu asli ya Kremas. Nah, saya dari dulu nggak pernah percaya kesurupan karena saya pernah ikut bandengan pura-pura kesurupan di Warasno yang tenanan. Jadi bener-bener sing itu kesurupan tapi di Warasno tenan. Satu bukti. Bukti kedua adalah ketika saya observasi masalah berot, saya tanya, emang kesurupan itu beneran? Oh beneran mas, kalau nggak percaya coba aja sendiri. Saya nyoba berkali-kali nggak bisa kesurupan. Akhirnya saya datang, yang saya observasi ini dia kesurupan. Dia nggak tahu kalau saya datang. Tak sopo jenenge noleh. Wah enak bondet dan direk. Oi, aku kesurupan aku ya. Yang kedua, saya kan suka cari ide-ide aneh kan. Saya mendekati perempuan, yang mana perempuan ini adalah anaknya pawang. Bapaknya, pawangnya adalah pawang brot. Ya sumpah saya nggak ada masalah dengan itu, cuman bapaknya terlalu menjimai gitu. Sebel tahu semisal mas-mas yang belum punya pasangan, apel
rumah pasanganmu di ruang tamu, tiba-tiba bapaknya lewat di sikilnya ada intring, risih gak? Risih gak? Ini enak, intring, api gak le? Kenapa? Tujuan saya cuma observasi aja. Tapi karena terlalu akrab, akhirnya bapaknya ini ngajak saya nonton acara dia. Acara Brot Putra Basudewo Sumber Pocong. Malam itu bapak tampil, sampean teko yo. Aduh pak, aku gak bisa kesurupan. Gak boleh, sampean teko aja. Oke, saya datang untuk menghargai beliau. Saya datang cuma nonton biasa. Di tengah-tengah acara, bapaknya ini tiba-tiba matikan speaker, ngomong di mic dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendekati saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi saya akan punya penerus Putra Basudewo, Mas Dewangga. Lapo goblok cu. Akhirnya mau kita order gojek, bapakku sing nyusul. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk Jatim Park. Terima kasih.